Marilah kita memuji nama Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Sabtu Sunyi ini kita mulai dan yakini dengan pengakuan sebagai berikut. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Di hari ini kami bersama-sama berkumpul bersama keluarga kami dalam ibadah Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah keluarga kami ini. Berkatilah kami semua agar kami mampu memaknai arti pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Terlebih lagi pemberitaan firman Tuhan yang hendak kami dengar. Tuhan Yesus, patrikanlah itu di dalam hati sanubari kami, agar kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius ke-27 ayat yang ke-63, demikian firman-Nya. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku bangkit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama berkumpul di keluarga kita masing-masing dalam ibadah Sabtu Sunyi. Dalam kalender gerejawi, Sabtu Sunyi adalah di mana para murid pada waktu itu, bahkan kita pada zaman sekarang, untuk merasakan bagaimana kita menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kristus mati di kayu salib yang kita peringati dalam Jumat Agung. Hari ini di dalam kubur ia kita peringati.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam bacaan kita, khususnya ayat yang ke-63 tadi, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Di sini ada keraguan yang diungkapkan oleh para imam. Tetapi tidak hanya keraguan, tetapi itu juga olo-olo. Apa iya sih ia akan bangkit sesudah 3 hari? Maka daripada itu, Bapak saudaraku, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, tema kita adalah kesedihan dan harapan. Di tengah-tengah kesedihan umat percaya, di tengah-tengah kesedihan umat pada waktu itu, khususnya para murid, mereka meratapi di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Bahkan di luar sana, para murid mendengar, apa iya Tuhan Yesus akan bangkit setelah 3 hari? Bahkan pernyataannya pun itu menjadi sebuah cibiran pada waktu itu. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kegundah-gulanaan yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu, hari ini kita dikuatkan. Memang para murid pada waktu itu bersedih karena kematian Tuhan, tetapi di sisi lain ada sebuah pengharapan akan ada kebangkitan. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun orang di luar sana pada waktu itu mengatakan apa mungkin ia akan bangkit, yang mati ya tetap mati, tidak akan pernah ada kebangkitan. Tetapi janjinya bahwa setelah 3 hari ia akan bangkit, ini yang diyakini oleh para murid. Walaupun orang tidak yakin, tetapi para murid yakin. Para murid mempunyai keyakinan penuh bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Disinilah harapan yang dibangun oleh para murid. Memang mereka sedih, tetapi mereka punya pengharapan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Sabtu Sunyi ini kita mungkin sebagai umat percaya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negeri kita, di tengah-tengah kita terbatas segala sesuatunya. Ibadah yang tadinya bisa di gereja, sekarang kita di rumah masing-masing. Ada pembatasan sosial. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada kesedihan. Tetapi tentu walaupun ada kesedihan, kita belum bisa bersama-sama sebagai bagian keluarga besar gereja. Tetapi kita punya pengharapan. Seperti para murid akan punya pengharapan. Mereka sedih, mereka dirundung duka karena Tuhan Yesus telah mati. Tetapi mereka punya pengharapan. Pengharapan yang mereka yakini, yaitu akan kebangkitan. Hari ini kita juga punya pengharapan, yaitu wabah corona akan segera selesai. Kita punya pengharapan bahwa kita dapat berjumpa kembali, memuji Tuhan kembali, bersama-sama dengan keluarga kita kembali. Mari Bapak saudaraku, kita patrikan pengharapan itu. Ayo jangan semplah, ayo tetap kuat, ayo tetap punya pengharapan seperti para murid juga punya pengharapan. Kesedihan boleh ada, tetapi sekali lagi pengharapan itu lebih besar, dan pengharapan itu ya dan amin. Pengharapan, satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita bangun pengharapan, kita bangun optimisme bahwa walaupun matahari telah terbenam, tetapi pasti akan terbit kembali. Ada kesedihan, tetapi tentu akan ada pengharapan. Sekali lagi ayo kita lihat masa depan bersama dengan Tuhan, tentu ada harapan. Jangan patah hati, jangan patah arang, mari kita tetap percaya karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas peristiwa Sabtu Sunyi ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk merenungkan arti kesetiaan-Mu. Engkau telah mati di kayu salib. Bersama-sama seperti umat percaya pada masa lalu, hari ini kami beribadah Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kesedihan yang melanda kehidupan bangsa dan bernegara kami, Tuhan, kami percaya tentu akan ada pengharapan. Seperti para murid pada waktu itu ada pengharapan akan kebangkitan-Mu.
kami juga punya pengharapan kami akan segera terbebas dari wabah corona ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali memuji dan memuliakan bersama-sama dengan saudara seiman untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit juga Tuhan berikan pemulihan, yang tidak punya pengharapan Tuhan berikan pengharapan untuk tetap dapat mendongakkan kepala melihat masa depan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, semua elemen bangsa yang berjuang untuk menangani wabah corona ini, Tuhan berkati. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam untuk menolong bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam pengasihan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang-orang percaya di muka bumi kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan lantunan pujian memandang salib Rajaku. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.